Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini, kita dapat kiriman materi yang menarik banget nih, tentang tas Kanderon dari Pandeglang, Banten. Iya, betul. Misi kita kali ini, kita mau coba gali lebih dalam soal kerajinan anyaman unik ini. Ya, sejarahnya gimana, makna budayanya apa, terus peran sosial ekonominya kayak apa gitu. Kan awalnya ini tas buat bawa bekal petani ke sawah ya. Tapi sekarang, wah, udah jadi macam-macam. Ada yang buat kemasan oleh-oleh cantik, bahkan jadi aksesori fashion juga. Iya. Gimana ya ceritanya, kerajinan lama gini bisa bertahan, malah berkembang di zaman sekarang. Tepat sekali. Nah, sumber kita ini kan studi yang cukup lengkap ya. Fokusnya memang ke anyaman daun pandan liar. Yang ada durinya itu loh. Utamanya dari desa-desa kayak Sukajadi di Carita, terus Banjar sama Mekarjaya. Oh, oke. Dan ini emang bukan sekedar tas biasa, ini kayak representasi hidup dari warisan budaya Pandeglang itu sendiri. Mari kita coba lihat lebih dalam deh. Oke, sip. Kita mulai dari akarnya dulu kali ya. Disebutkan di materi kita, kalau ini tuh kerajinan turun-temurun. Para pengrajinnya bilang sejak zaman kakek nenek gitu. Iya, udah lama banget berarti ya? Ada contoh menarik nih, namanya Adi Pandat. Usianya 40 tahun. Dia nerusin usaha keluarga. Ibunya nerusin dari tahun 2007, terus Adi sendiri fokus ngembanginnya dari 2015. Jadi udah ada generasinya gitu ya? Nah, ini dia yang menarik. Evolusinya itu loh, dari yang tadinya cuma fungsi praktis aja ya kan, buat bawa bekal ke sawah. Ya. Sekarang Kanderon ini bertransformasi. Pengrajin kayak Adi ini mereka inovatif banget. Bikin tas model baru, topi, sandal, tikar juga malah. Oh, macam-macam ya jadinya? Betul. Ini nunjukin kalau mereka tuh melek dengan kebutuhan pasar gitu istilahnya. Jadi bukti kalau tradisi itu bisa dinamis banget. Bukan cuma ngelestariin yang udah ada aja secara kaku. Dan ini, ini bagian yang menurut saya luar biasa sih. Ada filosofi yang dalam banget di balik anyaman pandan ini, terutama yang tikar atau samak. Iya, samak. Dianggap kayak kawan bagi manusia dalam melewati setiap fase kehidupannya. Bayangin, dari alas bayi baru lahir, tempat kumpul keluarga, alas pas nikahan, sampai nanti buat bungkus jenazah. Betul. Gila ya, kayak udah jadi bagian hidup banget. Zaman sekarang jarang loh ada benda sehari-hari yang maknanya sedalam ini. Iya, betul sekali. Bahkan masih ada sisa-sisa kepercayaan gitu ya soal daya magis anyaman pandan. Katanya buat perlindungan, misalnya buat ibu hamil atau apa gitu. Oh gitu ya? Ini nunjukin hubungan yang erat banget antara alam, kerajinan tangan, sama spiritualitas. Tapi ya, sayangnya sumber kita juga bilang kalau kepercayaan ini kayaknya mulai agak pudar ya seiring modernisasi. Sayang banget ya. Ada risiko gitu loh, makna mendalamnya ini hilang kalau Kanderon cuma dilihat sebagai barang jualan aja, komoditas mata. Nah, iya. Dan kedalaman makna ini kelihatan juga dari proses bikinnya ya, yang katanya sangat teliti itu. Banget. Coba bayangin, milih daun pandan yang tua dan kuat. Terus bersihin duri-durinya itu, Nggak gampang itu. terus diiris halus, atau apa tadi istilahnya? Mengirat ya, baru diolah lagi berhari-hari. Iya, prosesnya itu butuh sabar luar biasa. Harus direbus dulu, terus direndam semalaman. Abis itu dijemur, tapi nggak langsung kering. Bertahap, bisa lebih dari seminggu malah. Biar lentur tapi kuat. Wah, lama juga ya proses jemurnya aja ya. Iya, baru deh disortir kualitasnya. Ada istilahnya badak alus. Jadi misahin yang bagus sama yang kurang bagus. Teknik anyamnya juga macam-macam. Ada yang dasar kayak sasag, sampai anyaman pinggir yang lebih rumit. Itu fungsinya buat nguatin sekaligus bikin cantik tampilannya. Jadi, ini bukan kerjaan asal-asalan sama sekali. Terus ada sentuhan modernnya juga kan, tadi disebutin. Gimana tuh ceritanya mereka bisa gadungin anyaman sama jahitan, lem, kain, aksesori. Bahkan katanya bisa cetak gambar 3D atau logo custom. Kayak yang dilakuin Pandan Craft Banten itu. Nah, itu bagian dari inovasi tadi. Adaptasi cerdas namanya. Termasuk juga proses finishingnya. Ada yang dipernis biar lebih awet dan tampilannya bagus. Oh, oke. Ini nunjukin gimana mereka bisa menyesuaikan diri sama selera pasar yang berubah. Tapi akar teknik anyamannya tetap dijaga. Keren sih. Dengan proses serumit dan sedalam itu maknanya,
Jelas Kandaron ini bukan cuma produk ya, pasti ada dampak nyata buat masyarakatnya. Sumber kita nyebutin ini bisa memberdayakan sedikitnya 70 lansia dan ibu rumah tangga. Nah ini poin penting banget, krusial malah. Kandaran ini bisa jadi semacam urat nadi ekonomi informal di sana. Khususnya buat kelompok yang mungkin rentan ya. Iya, lansia dan ibu-ibu. Betul, apalagi di daerah Pandeglang yang, PDRB-nya kan termasuk masih rendah ya di Banten. Satu pengrajin itu bisa loh bikin 5-10 tas sehari. Lumayan kan? Lumayan banget itu. Pasarnya juga udah lumayan luas. Dari lokal Pandeglang, terus nasional lewat marketplace kayak Lazada, Shopee, sampai ke luar negeri juga, kayak Malaysia, Thailand. Wah, udah ekspor juga ya. Udah ada. Harganya juga variatif, dari yang belasan ribu buat barang kecil, sampai mungkin 250.000 buat yang besar atau rumit. Oke, tapi pasti ada tantangannya juga dong ya. Sumber kita kan menyoroti soal permodalan dan pemasaran nih sebagai kendala utama. Iya. Katanya pengrajin masih banyak bergantung sama pesanan langsung atau kalau ada pameran aja. Apa ini artinya potensinya belum kegarap maksimal ya? Sangat mungkin begitu. Mereka ini butuh strategi pemasaran yang lebih ajak gitu ya. Dukungan modal juga penting banget. Perhatian serius dari Pemda setempat itu sangat diharapkan sih. Jadi bukan cuma soal produksi aja ya? Betul. Tantangan lain yang nggak kalah penting itu regenerasi. Gimana caranya mastiin ilmu ini nggak hilang, terus ada anak-anak muda yang mau nerusin. Nah, itu dia. Susah nggak ya cari penerus zaman sekarang? Itu tantangan tersendiri. Makanya tanpa dukungan yang terintegrasi, modal, pasar, pelestarian budaya, transfer ilmu ya, potensi Kandaron ini bisa stagnan. Sayang banget kan? Oke, jadi kalau kita simpulkan ya dari obrolan kita, tas Kandaron ini jelas jauh lebih dari sekedar wujud fisiknya. Ini warisan hidup, cerminan filosofi siklus kehidupan, contoh adaptasi cerdas kerajinan tradisional. Sekaligus penopang ekonomi penting. Betul, penopang ekonomi penting buat banyak keluarga di Pandeglang. Potensinya gede banget buat ekonomi kreatif Pandeglang. Tapi ya itu tadi, kuncinya ada di dukungan yang nyata dan terpadu. Modal, akses pasar yang lebih baik, pelestarian budaya yang aktif, sama transfer ilmu ke generasi penerus. Ini bukan cuma soal jaga ekonomi, tapi lebih ke menjaga jiwa dari kerajinan ini. Biar maknanya itu tetap relevan, nggak lekang oleh waktu. Ya, setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda yang dengerin di rumah. Kalau kita lihat perpaduan tradisi yang dalam banget sama adaptasi modern dari Kandaron ini, kira-kira bagaimana ya Anda melihat upaya buat nyeimbangin pelestarian makna budaya dengan tuntutan ekonomi? Terutama dalam konteks kerajinan tradisional yang mungkin ada di lingkungan Anda sendiri. Sesuatu buat direnungkan mungkin ya. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.